merasa punya rencana yang luar biasa sudah disusun, ternyata Allah memberikan batas waktu dan berkata, ayo kamu pulang gitu. Lantas apa yang kita persembahkan? Kalau tadi saya bilang Thalha bin Ubaidillah gitu ya. Saya sangat terinspirasi dengan tokoh ini. Maka saya ingin semampu saya, ya, sekuat tenaga saya harus melakukan segala daya upaya untuk bisa berkarya, untuk bisa mempersembahkan yang terbaik. Kalaulah alhamdulillah dengan Odos ini bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan banyak hal, terutama nanti di bulan Ramadan ya, berupa tilawah Al-Quran kita itu tadi. Nah, maka kita harus mengenali diri kita. Kalau sebelum memulai ini saya cerita tentang Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah itu adalah salah satu sahabat Rasulullah yang tidak, kalau bahasanya gagal syahid di perang Uhud gitu ya. Tetapi sungguh luar biasa dia tercatat juga sebagai syuhada. Yang membuat saya selalu merinding bahwa ketika beliau itu ya di perang Uhud itu perannya itu luar biasa. Sehingga sampai pasukan itu terdesak, Thalha itu yang berada di garda depan yang melindungi Rasulullah. Jangan sampai Rasulullah itu terluka sedikit pun. Walaupun akhirnya Rasulullah itu giginya ada yang tanggal. Lantas apa? Dia menahan serangan kaum kafir Quraisy itu dengan tubuhnya. Jangan sampai mengenai Rasulullah. Nah, kita bayangkan kalau saya membaca sejarah Uhud itu yang namanya Thalha bin Ubaidillah itu ada 39 tebasan di tubuhnya. Tapi dia tidak pernah gentar. Tapi dia tidak pernah merasa sakit. Bahkan dia bilang, "Ya Allah, ambil darahku." Gitu. Masya Allah. Lantas apa? Ternyata beliau tidak syahid, pulang. Nah, 8 hari setelah perang itu berakhir, sebenarnya belum berakhir karena ada babak tambahan di Hamraul Asad itu. Rasul bilang, ayo Thalha, kita berangkat. Berangkat. Padahal 39 tebasan pedang. Ini yang buat saya tuh menangis, ya Allah. Saya terkadang kaki saya tergores gitu. Badan saya meriang sedikit. Mengapa betapa berat ya berangkat untuk ke medan dakwah begitu. Akhirnya saya menguatkan diri, saya tetap bisa melangkah, saya harus terus melangkah begitu. Sampai akhirnya Allah yang akan menghentikan. Kalau tadi saya ngisi kajian ya, Abdullah Azam itu mengatakan yang istilahnya masa toktum itu adalah bukan semampu kita, bukan hanya kita itu melakukan sesuatu itu karena ukuran kita mampu atau tidak, tetapi ukuran Allah yang akan menghentikan. Contohnya nanti kita di bulan Ramadan ini, kita itu tilawah gitu ya. Tilawah semampu kita, ya udah 1 juz sehari, Ramadan gitu loh. Tapi masa toktum itu sampai kita itu terkantuk-kantuk, sampai mungkin Quran itu kita bawa gitu ya, sampai berhentinya karena kita ditidurkan oleh Allah. Itulah yang namanya masa toktum itu. Sebenarnya orang salah kaprah di situ. Nah, kita bicara tentang peran. Ada peran kita itu 4 sebenarnya. Peran seorang muslim atau muslimah. Ada 4 hal. Yang pertama, kita menjadi seorang hamba. Ini yang harus kita sadari bahwa kita menjadi seorang hamba itu harus memiliki 10 kompetensi sebenarnya. Ya, saya tidak perlu mengulas lebih dalam tentang kompetensi yang dimiliki. Yang jelas dia harus memiliki akidah yang lurus. Ya. Menjadi seorang hamba sebelum kita melakukan banyak hal, banyak peran yang lain-lainnya. Sebagai seorang hamba itu harus memiliki akidah yang lurus. Kemudian ibadah yang baik, kualitasnya yang selalu ditingkatkan. Akidah ini fondasi. Kalau dia bagus, dia akan bagus pula di ibadahnya. Kemudian yang ketiga, dia akan memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang matinul khuluq, akhlak yang sempurna, akhlak yang baik begitu. Karena apa? Akidah yang baik, ibadah yang baik berdampak pada akhlak yang baik. Ibnu Jauzi berkata bahwa baiknya hubungan manusia dengan Allah akan baik juga hubungan seorang hamba dengan sesama. Jadi kalau kita itu sudah baik, insya Allah komunikasi kita dengan orang lain tidak akan ada masalah. Kalau ada friksi, di odot misalnya seperti itu, apalagi ngomong tuh di grup, mesti ada konflik gitu ya, tidak akan lama. Kemudian dia harus memiliki fisik yang kuat. Ya. Sebagai hamba itu harus memiliki fisik yang kuat. Kemudian dia harus memiliki
mujahidul nafsi itu apa ya? Pengekang diri dari hawa nafsu ya, kesungguhan dia begitu ya, untuk menjadi lebih baik dan mengekang diri dari hawa nafsu amaratu bisu begitu ya. Kemudian dia harus memiliki wawasan yang luas. Kemudian dia harus memiliki manajemen waktu, kemudian kafa'ah, kemudian tertata dalam urusannya dan akhirnya dia nafi'ul ghairihi. Susunan 10 hal ini harus benar-benar terpenuhi untuk menjadi seorang hamba abidatan lillahi ta'ala. Setelah kita itu hidup sendiri, ya, memperbaiki diri sendiri, maka kita akan menjadi mungkin waziratul lizaujiha dulu. Kita akan menjadi seorang pendamping bagi pasangan kita. Kemudian kita menjadi seorang ibu bagi anak-anak kita. Dan terutama seperti dakwah kita di Odot, kita akan menjadi uktan mujtama'iyah. Itu sahabat bagi masyarakat. Itu adalah peran. Nah, bagaimana seorang muslim atau muslimah itu harus berperan? 3 kata kuncinya. Ya. 3 kata kunci ketika dia itu akan bisa berperan dengan optimal. Seorang muslim atau muslimah, yang pertama dia harus memiliki aktivitas. Aktivitas kita itu apa? Di Odot. Ada yang jadi pengprov, ada yang jadi ketua DPA, ada yang jadi apa saja. Lakukan dengan sepenuhnya, karena amanah ini datangnya bukan dari ketua Odot, bukan. Datangnya dari Allah. Bahkan Allah mempersaksikan kamu sudah menerima sebuah amanah. Terkadang kita itu sangat santai sekali ketika amanah datang pada kita, sebuah kebanggaan dulu yang dimunculkan, tetapi tanggung jawabnya nggak tahu. Nah, ada aktivitas. Kemudian totalitas itu harus ada. Dari pagi sampai malam, apa yang kita lakukan? Saya sendiri terkadang, Masya Allah, apa yang bisa saya lakukan ya? Kalau saya sedang di rumah, apalagi work from home seperti ini, gitu ya. Ketika ada sisa waktu, saya membaca. Ketika ada waktu, saya menulis. Ketika ada waktu, saya membuat materi. Ketika ada waktu, saya mendampingi murid-murid saya. Ketika ada waktu, saya dampingi anak-anak saya. Totalitas, sepenuhnya. Mastata'tum, ya. Disitulah jidyah. Jadi jidyah dan mastata'tum itu sama. Jidyah itu kesungguhan, mastata'tum itu adalah bukan hanya semampunya, gitu ya. Semampunya itu ukurannya bukan manusia, tapi ukurannya adalah Allah. Dan yang ketiga adalah produktivitas. Ada hasil. Masya Allah, ya. Ada orang-orang dengan dakwah kita di Odot, ada orang-orang yang tersentuh dari yang tidak mau baca Quran menjadi baca Quran. Saya sendiri merasa sangat beruntung dengan adanya Odot ini. Dan saya tidak akan pernah meninggalkan Odot sampai Allah memanggil saya. Insya Allah, ya. Karena banyak orang yang berguguran, padahal mereka tidak tahu betapa beruntungnya kita bersama Odot ini. Banyak orang yang merasa bahwa dikejar-kejar kok seperti ini. Padahal ya dengan tertatib pun masih kita pegangi satu hari satu. Ya. Admin semua berperan, admin semua yang PJ semua berperan. Kalaupun saya harus di PJ, saya tetap PJ. Orang mungkin berkata majelis suro, siapa? Itu kan hanya jabatan. Tetapi ketika saya di grup, saya adalah anggota grup. Ketika saya harus PJ, saya PJ. Itulah peran. Kita kan nggak tahu. Ada orang-orang yang menyepelekan. Bahkan di grup saya, begitu ya. Di grup saya itu isinya itu orang-orang yang sudah tua, bahkan lebih tua dari saya. Dan di situ isinya juga ustazah. Ada ustazah Ida Nurlela, ada ustazah Kingkin Anida. Yang sepuh-sepuh dan senior mungkin banyak orang yang kenal. Tapi apa? Mau PJ. Ini peran, karena jempol yang kita gerakkan dari sekecil apapun, itu akan berbuah kebaikan yang kita tidak tahu. Minha isulaya tasib. Insya Allah. Nah ini kalau dikupas, aktivitas itu ada aktif, ya. Dia selalu aktif. Nah sebagai personil odojer ya, personil odos ya di mana saja, gitu. Bahkan sebagai member pun, gitu ya, itu harus aktif. Atau mungkin kita di bagian dari masyarakat kita harus aktif, kita harus inisiatif, kita harus kreatif, dan kita harus inovatif. Jadi enggak monoton. Ada aja yang disampaikan, ada aja yang mungkin ide-idenya, hal yang baru. Saya membayangkan kalau orang itu mau jualan kue gitu ya, dia aktif mencari informasi gimana sih caranya membuat talas ya. Kalau di Jabar itu ada talas. Kalau cuma direbus talas aja rasanya kayak gitu. Kalau dibuat getuk talas di Jogja juga ada, itu juga kayak gitu. Tapi kalau dibuat kue talas gitu ya, lapis talas beda. Itu karena orang aktif, dia inisiatif, dia kreatif, inovatif. Hasilnya luar biasa. Kemudian
totalitas, ada progres. Ketika aku sudah buat kue talas seperti ini, maka aku harus memiliki kualitas yang lebih baik. Ada kemajuan, ya belajar terus. Nah, kemudian produktif itu apa? Dia ada produktif dan prestatif. Ada hasil yang nyata. Prestatif bersaing. Di Odes pun juga. Di depan Allah pun juga. Fastabiqul khairat. Di dalam Al-Quran itu nggak ada bahasa yang bilang berlamban-lamban kamu. Ada. Yang ada adalah fas'au ila zikrillah wa zarul baik. Kemudian wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bersegera gitu ya. Kemudian apalagi sabiqum bil khairat biiznillah. Berlomba-lomba. Gak ada kok kamu santai-santai. Gak ada. Udah dapat amanah santai aja nggak dikerjakan. Wah, orang DPA sana juga enggak. Kamu sana juga biasa aja. Nah, di sini kita ukurannya juga jangan yang biasa-biasa aja. Jadi orang luar biasa itu harus seperti itu. Maka kalimat isyarat yang 3 saya sebutkan itu belum mungkin sudah mewakili dari seluruh isyarat bahwa janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu sebagaimana panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah itu mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung pada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan dan ditimpa azab yang pedih. Naudzubillah min dzalik. Itu jangan menjadi orang yang seperti itu. Aku nggak mau lah jadi pemprov lagi. Aku nggak mau lah. Capek juga begini. Iya capek. Karena yang namanya amanah itu seperti taklif, beban. Dan itu ada dalam sebuah kalau sunatullahnya itu yang berat. Jalan dakwah ini taklif. Ya. Seperti Ramadan, puasa itu taklif, beban. Tetapi hanya orang-orang yang sanggup, dia siapa? Beriman. Rasulullah itu menyiapkan kadar keimanan para sahabat sampai datangnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu 15 tahun. 13 tahun di Mekah, 2 tahun di Madinah. Nah, kita yang sudah menerima warisan iman. Ya, warisan iman dari orang tua kita, dari keluarga kita, ya, dari kakek nenek kita, Masya Allah. Nah, kita tinggal bagaimana menjalankan sebaik-baiknya. Jadi, taklif, sebuah beban itu akan terasa tidak menjadi beban, karena ada unsur cinta. Ya, saya mencintai jalan dakwah ini. Bagi saya, dakwah adalah nafas. Dakwah itu seperti, sebuah makanan sehari-hari. Tanpa dakwah, mungkin saya tidak pernah merasa hidup. Gitu. Nah, di sini tentang jiddiyah. Ya. Kalau kita sudah dapat peran, ya, sudah dapat amanah, tugas kita yang pertama adalah al-fauriyah ditanfid, merespon dengan segera. Kemampuan merespon masalah dengan cepat sebagai indikasi kesungguhan seorang pengemban amanah itu tadi. Mungkin orang bilang kader dakwah, orang bilang odojer, orang bilang pengurus. Oke. Dia tidak akan pernah main-main dalam menghadapi sebuah permasalahan sebagaimana yang dilakukan oleh generasi terdahulu yang amat cepat memenuhi seruan. Jadi, ingfiru khifafa wasiqalah. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru pada kamu, pada suatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara orang dan antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Apakah kita pernah berpikir ketika mata ini sudah terpejam, apa yang akan terjadi? Apakah yakin dari semua amal-amal kita, ya, dari sholat malam kita, dari puasa kita, semua diterima? Tidak. Ketika kita selamat dari keburukan-keburukan perjalanan yang akan kita dapati, tidak lain adalah karena rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Insya Allah kita tidak boleh sombong, ya, tidak boleh sombong dari apa yang mungkin sudah mampu kita lakukan. Yang kedua, makna jiddiyah itu adalah kuatul iradah, kemampuan yang kuat. Kemauan yang kuat ini, orang yang sungguh-sungguh memiliki kemauan yang kuat. Kuatnya sebuah kemauan tidak akan pernah surut selangkah pun dalam menghadapi rintangan. Ia bagaikan benteng yang kukuh, yang berdiri tegar menghadapi serbuan dan terjangan. Mundur bagi seorang yang kuat
kemauannya adalah kekalahan. Karena itulah tidak akan lari dari resiko-resiko perjuangan. Makanya saya selalu terinspirasi dengan kata-kata Imam Syafi'i yang benar-benar membuat saya selalu termotivasi. Bila kamu sudah menemukan jalan kebenaran itu, jalan dakwah itu, mungkin kita bersama Odos ini, ya, maka kita harus berlari, harus melesat. Ya. Segera. Karena jalan menuju surga itu ada yang melesat, orang berjalannya. Kemudian ada yang berlari-lari. Itu Imam Syafi'i bilang begitu. Kemudian ada orang yang berlari kecil, ada orang yang merangkak, tapi jangan sampai mundur. Terbayang nggak kalau kita mundur, maka yang ada adalah api neraka yang siap membakar kita. Masya Allah. Nah, lantas yang ketiga adalah musabarah, tabah dan istiqomah. Kesungguhan juga dapat dinilai dari kesinambungannya dalam melakukan sesuatu. Mereka orang yang sungguh-sungguh itu akan bersegera untuk mengerjakan dengan tekun. Dia tidak cepat lelah. Apalagi malas, nggak ada. Nggak ada kata malas. Yang ada adalah aku siap. Seperti Umar bin Khattab itu. Saya siap. Karena semua sifat itu akan menghambat kerja-kerja besar ya, yang sedang dijalani. Makanya saya pernah membaca sebuah buku bahwa kunci seorang kader dakwah atau pejuang dakwah, dia harus memiliki energi. Dia harus memiliki daya pikul dan dia harus memiliki daya lawan. Sehingga ketika hal ini ada, maka yang terjadi adalah al-musabarah, tabah dan istiqomah. Daya energi ini semangat, kemudian dia bisa melakukan apa saja. Ibarat orang mau pergi tuh, dia pakai mobil, dia butuh energi. Kalau dia nggak tahu caranya mendapatkan energi, dia nggak tahu pom bensin, ya udah dia duduk aja. Nah, kita sebagai seorang pejuang dakwah harus tahu dari mana energi kita dapatkan supaya kita tidak pernah nggak ada matinya, bahasanya gitu. Nggak kasih kendor kayak gitu. Nah, maka kita harus tahu sumber-sumber energi. Al-Quran, hadis Nabi, nasihat para salafus saleh. Kemudian dia harus punya daya pikul. Masalah yang sedikit, latihan kita pikul. Nanti masalah keumatan itu akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Daya lawan energi buruk yang datang pada diri kita. Malas, mau baca Quran nanti-nanti, mau ngapain nanti-nanti. Enggak. Ya, bismillah, lakukan sekarang. Karena kalau kita menunda, pekerjaan tugas dakwah kita itu masih terus akan datang. Saya berpikir dulu ketika saya tua mungkin saya akan bisa istirahat. Ternyata semakin tua semakin amanah itu, Masya Allah semakin banyak. Dan saya bersyukur ketika amanah datang pada saya. Allah semoga ini menjadi sebuah sarana yang mengantarkan saya untuk berjumpa dan melihat wajahmu. Masya Allah. Dan saya selalu berdoa untuk istiqomah. Kita berdoa. Karena Allah yang bayang kalibal qulub, tabit qalbi ala dini. Insya Allah. Maka dari itu yang keempat, taskhirul amkinah, mengerahkan potensi ya secara maksimal. Orang yang bersungguh-sungguh tentu akan mengerahkan seluruh potensinya secara optimal. Karena langkah ini akan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang sedang ia hadapi. Dan bagi perindu surga akan membuat kita mengerahkan seluruh potensinya pada kondisi titik ya, sampai pada titik darah penghabisan. Insya Allah. Hal ini bahkan menjadi keharusan dalam beramal Islami termasuk menjalankan nanti puasa Ramadan gitu ya, atau amanah-amanah yang lainnya. Dan yang kelima, mughalabatul i'zar, mengalahkan uzur. Ya. Jadi uzur kita itu kita harus kalahkan. Masya Allah, tadi ada Bang Akbar begitu ya, sakit. Karena keinginan bertemu saudara-saudaranya yang itu akan menjadi saksi bagi dirinya bahwa dia menghadiri sebuah majelis ilmu. Ya, walaupun mungkin sebenarnya kalau dari kata hadis man salaka thariqan ila ilmi sahalallahu thariqan ila jannah itu ya. Salaka itu kesungguhan bahwa kita itu benar-benar datang ke sebuah majelis ilmu dengan berlelah-lelah, dengan berpanjang-panjang perjalanan gitu ya. Tidak pakai kata sa'aro itu, tapi kita ikhtiar dengan seperti ini. Walaupun dengan tertidur, dengan mungkin sakit, datang. Ya. Walaupun dengan membayar kuota gitu ya, itu datang. Insya Allah. Ya. Mengalahkan uzur, sakit tidak jadi masalah.
Dan alhamdulillah saya sendiri mencoba mewariskan hal ini pada anak-anak saya. Sehingga dia juga menjadi kader-kader dakwah. Ketika saya ada sebuah amanah di luar Jawa, saya ngecek anak saya yang sakit, ternyata dia masih mengurusi parohisnya, dia berangkat. Walaupun biasanya berangkat sendiri, tapi diantar ayahnya. Ya Allah. Jadi, perindu surga itu sungguh-sungguh tidak akan mudah dikalahkan oleh berbagai rintangan. Dia tidak pernah lemah dengan tugas-tugas yang dipikulnya. Bahkan ia terus berupaya memikul tanggung jawab. Tidak pernah terbetik meminta pembenaran atas kondisi lemahnya. Aku pusing, maaf aku tidak bisa hadir. Gak ada. Ia juga tidak mentolerir akan beratnya tanggung jawab tersebut. Apalagi balasan yang diberikan Allah adalah surga dan keridhaannya. Apakah kita nggak pernah menginginkan melihat wajah Allah? Kita itu merindukan surga, tapi kita omong doang. Apa? Tilawahnya entar-entar. Diingetin temennya marah. Amanahnya diselekan. Udzubillah, mana udzubillah. Ada seorang sahabat Amr bin Jamuh, dia itu cacat. Tapi dia pengen jihad. Saya Ahmad Yasin, dia cacat, buta, di kursi roda. Dia bisa menggetarkan dunia. Kita, insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia terbaik. Dalam sebuah riwayat hadis, ya, ketahuilah olehmu, saya memberitahu ya, tentang sebaik-baik manusia dan sejelek-jeleknya. Sesungguhnya sebaik-baik manusia ialah orang yang berjuang di jalan Allah di atas pelana kuda atau di atas kendaraannya atau berjalan kaki sampai menemui ajal demi memperjuangkan dinullah. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang pernah membaca kitabullah tetapi tidak pernah mengamalkannya sedikit pun dari apa yang dibacanya. Nah, itu ya. Jadi ini cuma tambahan gitu ya. Totalitas dalam bergerak gitu ya. Dakwah itu harus totalitas gitu. Kemudian tidak memiliki wahan ya, bersendau gurau. Ya. Kita bersendau gurau dalam bercakap-cakap nggak masalah. Maksudnya itu kayak melalaikan. Itu tidak boleh, apalagi bersikap lemah maupun mudah menyerah. Kemudian obsesi kita itu harus luar biasa. Ya. Yang kita tuju Allah. Kapan? Nggak tahu. Begini kita baca bersama-sama. Kader dakwah itu tak kenal futur, tak kenal mengendur, apalagi mundur teratur ya. Jadi sama-sama kita ingat bahwa seorang muslim atau muslimah yang tangguh, ia hanya tahu bahwa tugasnya adalah senantiasa menjaga komitmen dan loyalitasnya hanya kepada Allah. Sehingga dengan itu ia selalu bergegas, bekerja keras dan dalam setiap kesempatan dan medan dakwah apapun. Ini hanya sebagai tambahan saja. Jika bukan karena kecintaan yang besar pada Allah, maka diri yang hina ini akan mudah berkesah. Mungkin itu saja. Jazakumullah jasa. Jangan pernah menyerah untuk mencoba dan jangan mencoba untuk menyerah. Baik, ihwafillah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita tidak pernah berhenti untuk berlari sehingga kedua kaki kita itu menginjak surga dan bertemu bersama-sama dan berkumpul lagi seperti saat kita di dunia. Jazakumullah jaza. Mohon maaf bila ada kurangnya. Nanti kita teruskan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran kasir pada Bunda Rahma Yudika yang telah menjelaskan materi kita pada malam ini, sangat-sangat menginspirasi. Selanjutnya yaitu kita masuk sesi tanya jawab. Pada para yang bertanya, silakan bisa menggunakan reaction raise hand ya, atau juga menggerakkan tangannya di mana tulisannya? Tafadhol jika ada yang bertanya. Udah aku yang balik uang. Kalau sebentar. Silakan Bang, silakan. Afwan, Ane pamit duluan kali ya, karena Ane ada perlu. Arjan, ada penugasan di luar.
Jadi mohon pamit, Ustazah Rama Yulika, terima kasih banyak pencerahannya. Bang Lukman, terima kasih banyak. Host, terima kasih, dan teman-teman lain. Mohon maaf, saya nggak bisa lama-lama karena ada tugas di luar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi. Abi. Dari Papua nih, Kak. Kalau nitrogen pakai nitrogen ya sini. Ya ini mungkin ada yang ingin Gennya. sampaikan terkait materi. Tafadhol, Ustaz. Salam aja untuk semua kajian hari ini. Alhamdulillah, barakallah. Jabar. Assalamualaikum Umi. Salam. Alhamdulillah kemarin habis kajian di Papua Umi, sekarang melancong ke Jabar. Ya, jadi melewati lorong waktu ya. Jadi kemarin pagi sore di mana? Papua. Malam saya ke Jawa Timur. Pagi di Salimah Jogja, malamnya ke Jawa Barat, besok ke UIN Jogja, besok malamnya ke Sumedang. Lewat kayak film lorong waktu itu benar-benar Masya Allah. Luar biasa. Umi. Dari Aceh mungkin ada yang ingin disampaikan? Mbak Nurin? Ya. Bisa minta Halo. dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair sama Bapak moderator ya. Dan alhamdulillah ternyata sudah lama saya nggak ketemu dengan Umi Rohma gitu. Masya Allah malam ini ketemunya walaupun hanya biasa gitu. Ini dari sekian banyak yang dijelaskan tadi, saya berpikir bahwa dakwah itu tidak hanya untuk diomongkan saja, tidak hanya untuk ya memang sebagian orang mungkin ada membanggakan amanahnya gitu, tapi bagi saya sendiri itu seperti beban yang berat. Bagaimana orang bisa mencintai Al-Quran walaupun mendengar One Day One Juice itu serem gitu Mi. Apalagi di Aceh ya Mi. Jadi karena di Aceh ini mindset mereka itu One Day One Juice itu ngafal 1 hari 1 juz Mi, bukan ngaji 1 hari 1 juz gitu. Amin. Jadi gimana sih Mi cara kita berdakwah dengan 27 kecamatan, 852 desa dan berbagai. Umi bayangkan aja dari ujung sampai ujung itu belum lagi wilayah yang belum yang primitifnya gitu kan, wilayah pelosoknya itu saya juga masih penasaran gimana tempatnya. Jadi gimana sih Mi caranya berjuang mengajak orang untuk bersama-sama turun tangan karena Allah diulah gitu tanpa memikirkan ada feedback dari komunitas ini gitu. Itu gimana sih Mi caranya gitu? Mungkin itu saja dari saya. Langsung jawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dakwah, kata kunci dakwah itu yang pertama adalah keteladanan. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Mustafa Mazhur. Beliau mengatakan bahwa bahasanya sih kurang lebih begini, tanamkanlah Islam ya. Jadi suburan Islam itu dalam diri kamu, maka dia akan tumbuh subur ke sekitar kamu. Jadi bismillah, kalau kita itu mendapat sebuah amanah yang jauh di wilayah-wilayah pelosok pun bismillah. Ya. Allah yang mengganti ya, dari kelelahan kita, dari mungkin harta kita, dari mungkin banyaklah yang itu yang kalau saya yang memotivasi gitu ya, sehingga saya harus menjalani amanah-amanah yang jauh gitu ya. Kalau di Jogja itu di daerah-daerah yang cukup jauh, beberapa wilayah yang menjadi ampuan gitu, itu kadang ya bismillah gitu ya.
Tapi nanti kalau memang kita itu ikhlas karena Allah, maka gantinya itu minhaj tasbih. Kalau Allah tidak diganti di dunia, insya Allah diganti di surga. Karena kalau sudah diganti di dunia malah belum tentu kita dapat yang lebih baik di surga. Karena ada sebuah cerita, ada 2 orang tuh ya masuk surga. Kok kayaknya amalannya sama, tapi yang satu itu lebih bagus gitu ya, rumah di surganya ya penuh dengan ini, penuh dengan itu. Kemudian Allah itu mengingatkan kepada orang yang bertanya tadi, kan sebagian sudah aku kasihkan, sudah kamu ya waktu di dunia. Jadi kita bersyukur kalau mendapat amanah yang berat gitu ya. Saya sendiri juga berharapnya itu kalau di Odos itu yang ada menulis oase itu ada orang lain yang menulis. Jadi saya tunggu-tunggu saya nggak nulis, kan ada di beberapa komunitas ya yang juga saya nulis begitu. Itu nggak ada yang nulis, ternyata PJ-nya, Pak nggak ada yang nulis lagi gitu ya. Padahal PJ-nya juga bisa nulis. Nah, ini contohnya, tapi saya tidak pernah. Ini ada yang nempel-nempel ini. Tidak ada yang merasa apa namanya, ayo gitu ya. Ini contohnya aja, tapi nggak pernah nggak pernah atas semangat lah, soal seperti itu. Jadi memulai dari diri sendiri, niat lillahi ta'ala, ya, bismillah, insya Allah, bahkan kalau baca bukunya Latazan itu, tanpa ada ucapan terima kasih dari orang pun, kita nggak masalah. Karena urusan kita dengan Allah dari semua yang kita lakukan itu. Gitu. Jadi berbahagialah ketika memang ada benar-benar beban dakwah yang kita jalani sepenuh cinta. Ya, justru semakin berat itu surganya itu jauh lebih, masya Allah ya. Kadang kalau badan saya penat, gitu kebetulan saya punya banyak kekurangan dari fisik, sering kecelakaan dan sebagainya. Jadi saya merasakan masya Allah, dia sakit itu, saya hanya bayangkan surga. Kaki saya udah agak mulai protes, dia jalan susah gitu ya. Lantas saya berkata pada Allah, ya Allah, kaki ini kemana saya melangkah, saya berharap dia akan bersaksi gitu. Udah saya elus, ya Allah sembuhkan kaki begitu, setelah dia bisa melangkah lagi lebih jauh begitu. Dan alhamdulillah dengan cara-cara seperti itu Allah meringankan, ya balasannya salah satunya itu bisa bersilaturahim dengan banyak orang akhirnya begitu ya. Nuring BE mana nih BE bilang. Syukron Bunda atas penjelasannya. Ada pertanyaan dari Ustadz Bambang dari DPA Subang nih, Bunda. Tanya Bunda, dari 10 karakter seorang Muslim tadi, apakah urutannya memang seperti itu? Akidah yang pertama dan yang terakhir adalah bermanfaat. Iya. Silakan Bunda. Ya, itu dirangkai ya secara berurutan gitu ya. Itu memang secara berurutan saya sebutkan. Mungkin kalau saya ngomong bahasa Indonesia tuh kagok, saya bahasa Arabnya memang nggak kagok, gimana sih? Jadi yang pertama ya, mengapa harus salimul akidah, ini fondasi ya. Terus kemudian setelah fondasi kita itu kuat, Rasulullah aja masalah keimanan 15 tahun baru hablum minallah kita ya, sahihul ibadah. Dampak dari sahih ibadah itu adalah hasinul khuluq, yang akhlak yang baik. Nah, 3 hal ini sudah berurutan. Nah, untuk sampai pada ibadah yang berkualitas pun, itu qawiyul jism itu mendukung. Ya, saya merasakan kalau pinggang saya kambuh, ini HNP, hernius nucleus pulposus ini ya, cara kejepit kambuh, kemudian belum lagi asam aurat ya, bilangnya asam aurat ya, nggak bisa jalan. Saya asam urat itu kalau orang bilang 2 aja, kalau perempuan itu kan paling rendah 6. 7 itu katanya udah nggak bisa jalan. Saya 8,4 itu masih bisa lari-lari pagi, nggak tahu, alhamdulillah itu. Itu tapi nggak nikmat sholat itu. Ya. Sholat itu kalau berdiri tidak sempurna, tidak nikmat. Kecuali kalau memang dia cacat dan sudah biasa melakukan hal itu, misalnya dia sholat dengan duduk. Nah, setelah itu dia harus punya pengendalian dulu urutannya ya. Jadi mujahidul nafsi. Jadi dia bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu. Ya. Nanti kalau sudah seperti itu, maka akan diteruskan ke tahapan selanjutnya. Ada musaqaful fikri. Ya.
Mustaqabul fikri ini penting. Jadi setelah tadi salim akidah, sohil ibadah matinul qulub, dia fisiknya kuat, sudah pengendalian diri, mawas dirinya itu sudah siap, maka dia saatnya udah belajar. Al-adab qoblal ilmu, al-ilmu qoblal amal. Ini belum ada amal di sini tuh al-adab semua di sini. Ya. Mujahidul nafsi ini masih al-adab. Kemudian ilmu, al-ilmu, ada mustaqabul fikri. Terus setelah dia dapat ilmu, maka dia akan tahu bagaimana dia munadomu fisuunihi, ya, bagaimana dia tertata dalam urusannya, gitu ya. Kemudian dia akan harisun ala waktihi, manajemen waktunya. Ini semua bekal. Kemudian, nah orang akidahnya benar, ibadahnya benar, dia sudah harisun ala waktihi, dia tahu jam sholat, azan dia ambil air wudhu, ya. Habis maghrib dia sudah tertata untuk tilawah begitu. Nah, kemudian qadirun ala kasbi. Nah, setelah dia dapat ilmu, dia mulai tertata, dia mulai bisa mengatur waktunya, kayaknya ini harisun ala wakti dulu, terus munadawu fi su'unihi dulu, baru qadirun ala kasbi. Dia menambah kafaah, kemampuannya itu ditambah. Nah, baru di akhir itu diakhiri dengan nafi'ul li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Jadi fondasi yang di depan ini tadi harus ya fondasi kayak gitu. Itu secara berurutan begitu. Jadi apalagi akidah. Mulai dari akidah diakhiri dengan bermanfaat bagi orang lain. Begitu. Jadi kalau saya lama-lama mengkaji yang namanya kompetensi, ya, saksiyah Islamiyah, kompetensi yang dimiliki oleh seorang muslim itu tadi, itu saya pikir-pikir, saya renung-renungkan, memang harus begitu, gitu, harus begitu secara berurutannya begitu, sehingga kita sampai pada nafi'ul li ghairihi tadi kan kita sudah punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, mau bermanfaat pada orang lain, ibarat nuangin teko begitu ya, nggak ada isinya. Padahal kalau nuangin teko kan harus ada isi. Ya. Terus orang tuh nggak akan bisa bermanfaat bagi orang lain kalau dia nggak tertata waktunya. Orang urusin diri sendiri dia nggak bisa. Dia juga nggak akan bisa berbagi dengan orang lain. Dia nggak tertata segala urusannya. Jadi salah satu contoh tertata dalam segala urusan munadzamu fi su'uni tadi itu, kita meletakkan sesuatu, ada buku ya, terus ada ini di mana, ini di mana. Saya punya seorang kakek saya itu dosen UGM. Nah, beliau berkata kalau saya lebaran ke sana, dia selalu bercerita, rumahnya itu rapi sekali. Ya, rumahnya rapi sekali. Tendok ya, tendok kecil ada tempatnya, tendok besar garpu semua. Coba munadzamu fi su'uni kita kurang, kita itu di sini otak kita itu kerjanya berat. Mau cari sendok kecil di antara sendok besar, di antara sendok sayur, itu diubek-ubek, kadang dikeluarin dulu kan, masukin. Orang yang tertata segala urusannya, dia nggak seperti itu. Jangan juga tuh pejuang dakwah itu memakai tas Doraemon. Jangan hanya masuk blok. Nanti cari kunci motor bingung, keluarin semua, bingung cari, gitu ya. Orang munadzamu fi su'uni itu harus tertata. Jadi ada kunci di sini. Jadi saya selalu membiasakan ya, ada dompet itu dompet uang. Isinya apa-apa, saya mesti letakkan KTP di situ. Terus nanti saya punya dompet isinya flash disk, kemudian pointer, kemudian yang berkaitan dan baterai seperti itu. Terus saya punya dompet yang lain. Karena ya kalau semua masuk jadi satu, kita akan ini juga menguras energi. Pikiran kita itu berat. Makanya orang yang dia mampu nafi'ul li ghairihi, dia orangnya bisa cek gitu, sehingga waktunya itu selalu tertata. Bahkan munadzamu fi su'uni itu pagi mau ngapain, ini mau ngapain, kan begitu Rasulullah ajarkan. Jadi saya pagi ini mau ngapain, siang mau ngapain, semua ada jadwalnya. Sehingga saya cerita sedikit, kemarin Jumat sore saya ngisi itu di Papua. Kemudian malamnya saya di Jawa Timur. Tadi pagi saya ngisi di Salimah. Saya mempersiapkan materi ini tadi siang. Kemudian malam ini. Besok pagi, nanti malam, atau mungkin dini hari nanti, saya menyiapkan untuk UIN. Ya sudah saya siapkan tapi belum sempurna begitu. Kemudian sorenya saya ke Odot Sumedang. Malamnya saya lupa kemana. Tapi ada catatannya. Ini kalau tidak munadzamu fi su'uni ya, dan harisun ala wakti, maka dia susah untuk nafi'ul li ghairihi. Itu ya
sedikit mungkin dari apa yang saya pahami. Salma? Kak? Ada lagi yang ingin bertanya mungkin dari auditor yang lain? Pak Ponto. Ustaz Boleh ini Pak Tris? Lukman. Ya. Silakan Ustaz. Terima kasih Mas Tris. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya, ya, Masya Allah ya materinya sangat bagus sekali. Tapi saya akan bertanya posisi saya di sini sebagai Pemprov Jawa Barat dan mungkin ya bahwa kita ketahui bersama bahwa walaupun mundur tapi kedepannya tahun ini adalah tahunnya berakhirnya kepengurusan semua dari level DPA sampai level DPP Pemprov. Yang saya tanyakan adalah di kami di Jabar, Umi, bahwa di kami ini sangat-sangat kencang dan kami pun ada yang tadi, saya tadi ziyadah dan Mas Tonton ya, jadi tadi keyakinan, tapi apa ya, dengan kemampuan semampu-mampunya, dengan sekuat tenaga, harus istilahnya pejuang dakwah itu harus sampai ke sana. Terus apakah saya sih lebih ke buat teman-teman DPA Jabar nih, bahwa adakah konsekuensi bagi kita yang mungkin dari kami ada bahwa yang kedepannya adalah ya kami harapkan kami ada kader regenerasi kami dari setiap individu dari teman-teman DPA punya kemampuan menurut kemampuan kader-kader yang mengarah ke sana ya. Tetapi ada kalanya itu tadi yang kami lihat jadi ziyadah manis tatumnya itu seperti belum ini tapi sudah menyerah duluan. Apakah ada konsekuensinya, Umi, untuk kita yang kader yang seperti itu? Jadi mungkin itu saja. Jadi semoga teman-teman DPA yang Jabar, hayu mau paling tidak tadi betul. Jadi maksudnya kami berharapnya ada peningkatan dakwah. Jadi dari level DPA, kalau memang diamanahkan, kalau memang ini ya harus siap apapun itu resikonya, apapun itu kondisinya ya tadi dari dengan ziyadah manis tatum tadi. Itu aja, Umi. Gimana? Apakah ada konsekuensi bagi teman-teman atau kita sebagai penggerak dakwah apabila di sana ada potensi tapi merasa terlalu tawaduk lah bahasa ininya, terlalu tawaduk padahal mampu seperti itu. Didorong tapi karena terlalu tawaduk dan beliau tidak bersedia. Itu aja, Umi. Jadi gimana ada konsekuensi bagi kita yang punya sifat yang seperti itu. Demikian, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ya. Saya tadi kan sempat ngomong tentang ini. Saya belum munculkan karena saya tidak masukkan ke slide saya. Gitu ya. Abdullah Azam, beliau mengatakan bahwa pernah memberikan contoh dengan istilah semampunya atau mastatoktum yang mencerminkan sepenuh itu adalah semampu kita, kayak nggak mampu. Ya, gitu. Dan ukurannya kan nggak kayak gitu. Semampunya yang merupakan daya upaya yang kita kerjakan sampai Allah sendiri yang menghentikannya. Jadi jangan pernah jangan menyerah untuk mencoba dan jangan pernah mencoba untuk menyerah begitu.
Nah, ini yang kalau konsekuensinya alam mustawab ya, yang jelas mungkin dalam banyak ayat Al-Quran, banyak riwayat diceritakan bahwa orang yang mungkin menunda-nunda atau nanti-nanti atau mungkin tidak segera menyambut seruan itu banyak. Kalau bahasanya mungkin tidak seburuk kisah Ka'ab bin Malik ketika diajak perang itu ya, dia bilang nanti dulu Rasulullah, nanti aku udah nyusul gitu. Karena membayangkan bahwa perang itu biasanya 6 bulan. Ya. Kemudian nunggu kurma, ya, nunggu panen dulu gitu. Alasannya aku masih menyiapkan ini itu kudanya gitu ya, terus perbekalannya. Udah berangkat dulu aja. Padahal dia sedang menunggu. Nah urusan hati itu kan yang tahu Allah ya. Sampai akhirnya apa? Ketika qadarullah di perang saat itu pasukan Rasulullah itu pulang lebih dulu dari biasanya. Kemudian Ka'ab itu dia orang soleh gitu ya. Kemudian Ka'ab itu siap berangkat. Saya punya buku itu namanya Rakais Dakwah. Di situ bagaimana bicara tentang ketaatan ya, bagaimana tentang sabat, ya, sungguhan dan sebagainya. Di situ benar-benar seolah-olah menampar-nampar kita gitu ya, bahwa jika memang beriman, orang yang beriman itu dia tidak akan bilang nanti-nanti. Bahkan orang yang itu ayat Al-Quran. Tolong ambilkan buku di meja kamar itu, Rakais Dakwah itu. Nah, jadi saya mau tunjukkan kalau persisnya saya di surat At-Taubah atau Al-Ahzab 59 ya. Nih, di sini buku ini. Buku ini Masya Allah ya, ini buku sampai kumpul sekali ya, baca berulang-ulang. Di situ pernah saya membaca banyak ayat tentang taat. Nah, ada beberapa ayat yang menurut saya itu malu gitu. Malu untuk ketika menunda sesuatu atau berkata tidak. Nah, itu contoh ya. Contoh. Nah, bentar. Nah, intinya bahwa sebenarnya kita tidak boleh menunda-nunda. Nih, di dalam surat At-Taubah, mohon maaf ini matanya agak kabur. Ayat 44 dan 45. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Ya, jadi ada alasan. Kemudian dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang yang meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya Allah, sampai kayak gitu. Ya, At-Taubah bilangnya kayak gitu. Tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hati mereka itu ragu-ragu. Karena mereka selalu bimbang dalam keinginannya. Catat nih, At-Taubah 4445 ini. Ini saya bilang bukunya ini. Insya Allah ya. Jadi saya sendiri takut untuk menolak gitu. Saya selalu bismillah, saya siap gitu. Walaupun nanti seperti apa, bismillah gitu. Begitu ya Ustadz Lukman ya, sedikit penjelasan. Itu kalau konsekuensi lebih lanjutnya nggak tahu, tapi itu At-Taubah itu seperti itu. Ya, ini disampaikan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan tidak akan minta izin. Sungguhnya orang-orang yang minta izin kepada Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman di hari kemudian dan mereka selalu bimbang dalam keraguan. Nah, ini. Jadi kita harus siap. Begitu. Cukup jelas ya, Ustaz Lukman? Ya, siap. Makasih, Mi. Alhamdulillah. Ada pertanyaan. Kalau kita dapat amanah itu ada apa ya? Sangu surga gitu. Kalau ada amanah, alhamdulillah. Kalau nggak dapat amanah, kita sebenarnya sedih. Aduh ya kok nggak disuruh sih ya gitu. Harusnya kayak gitu, harusnya. Masya Allah. Umi, ada pertanyaan dari Bendahara Pemprov Polda Jawa Barat nih, Mi, dari Bunda Puji. Umi mau tanya, bagaimana cara Umi membagi waktu antara keluarga dan dakwah? Kemudian jika terjadi bentrok waktu atau kepentingan keluarga dan dakwah di waktu yang sama, manakah yang akan Umi dahulukan? Terima kasih, Mi. Nah, kembali kepada saksi Islamiyah yang tadi itu ya. Sehingga kalau dia tertata waktunya, insya Allah tidak akan ada bentrok. Nah,
gimana mengatur waktu ya. Dari pagi sampai pagi lagi. Saya mengajar, ya. Saya biasanya pagi sudah bangun sebelum. Nah, saya tidak ada kodimat loh. Sudah 1 tahun ya, ada kodimat, nggak ada pembantu, nggak ada. Kita sama-sama bekerja sama, saya, Abi, ya, anak-anak semua bekerja sama. Ada mungkin saya menyapu, membersihkan, masak. Gitu ya. Kadang-kadang nyuci piring, Abi juga nanti mencuci baju, terus ada yang melipati pakaian. Kita kalau tukang setrikanya kita titipkan ke tukang laundry untuk setrikanya. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya sampai ya bentrok dengan urusan keluarga yang apa begitu, kita biasanya diskusikan. Contohnya saja ada satu hal waktu dulu Abi kecelakaan, saya ada jadwal. Nah kemudian saya meminta izin dan karena memang kita sudah sepakat dari awal untuk saling seperti itu, maka beliau memberi izin dan mungkin saya bergantian dengan anak untuk menjaga saat itu sudah di rumah. Nah begitu juga sebaliknya begitu ya. Ketika saya sakit, Abi itu harus menjalankan amanah dakwahnya. Ya udah, silakan berangkat, gitu ya. Silakan berangkat seperti itu. Nanti dibalik, gitu ya. Suatu ketika saya sakit, beliau ada amanah dakwah. Saya bed rest saat itu 2 minggu. Harusnya seminggu, tapi seminggu setelahnya itu adalah recovery. Nah, di Jumat, Sabtu, Ahad itu jadwal udah berderet itu. Nah, di Jumat pertama saya bilang gini, saya ada jadwal nih di balai kota gitu. Bu minta ganti orang dulu. Saya kayaknya nggak bisa, saya sudah menyepakati kalau sudah seperti ini dan kaki saya sudah siap melangkah gitu. Nah, kemudian gimana nih, bisa nggak nganter aku? Masih bergaining gitu kita ngobrol. Sampai akhirnya saya bilang dengan memelas nih, ya Allah Abi, hampir 2 minggu, habis setiap malam aku izinkan untuk berdakwah. Itu selayaknya mujahid. Saya bilang gitu. Lantas mujahid itu ya, itu kalau seorang perempuan istri mujahid itu adalah orang yang dia tidak mengambil bagian dari dakwah atau mujahidah, maka yang menunggu adalah bidadari surga, Bi. Hampir 2 minggu tuh, habis itu udah diincer sama bidadari surga. Kalau aku segera bergegas nih berdakwah, kalau habis sama bidadari surga, lantas aku sama siapa? Bisa bilang kayak gitu. Akhirnya saya diantar juga gitu. Nah ini contoh romantika dalam komunikasi di rumah tangga itu seperti itu. Sehingga insya Allah nggak akan bentrok. Dan nahnu duat qabla kulisah itu sudah ada kita tanamkan di dalam rumah kita. Sehingga, tapi memang prosesnya cukup ini ya, berproses terus pasti. Dari mungkin dulu awal-awal menikah gitu ya, sampai akhirnya saat ini gitu. Gitu. Bunda Irna, itu ada dari Bukit Tinggi itu. Jangan nangis. Saya mute dulu. Tadi dari Mbak Wiwik, dia ngangkat tangan, kayaknya mungkin ingin bertanya. Mbak Wiwik tadi raise hand dia. Tapi ini videonya belum muncul nih. Mbak Wiwik, Setiawati silakan jika ingin bertanya. Ada dari chat nih Bunda, dari Teh Tetin mau bertanya. Adakah batasan-batasan peran di bumi bagi seorang muslimah, Bunda? Batasan peran di bumi bagi di bumi Indonesia itu kabumi gitu. Apa sih artinya? Kabumi. Di dunia kali apa gimana? Peran kita di dunia kali gitu ya. Maksudnya gini, mungkin kan sekarang WPH kebanyakan di rumah. Jadi tipsnya bagaimana di rumah ya? Loh. Ya. Oh, beda. Beda ternyata dunia. Maklum orang Sunda, bumi kan dunia.
Ya, bisa jadi di dunia. Batasan sebenarnya kalau dari melihat kiprah muslimah dari sejarah itu, saya pengen sekali menulis tentang republishing muslimah ya. Bagaimana muslimah itu muncul ke permukaan ya. Ada Khadijah, ada Aisyah. Aisyah itu mengajar loh di depan para bapak-bapak juga yang termasuk muridnya itu adalah Utsman, seperti itu. Jadi batasannya tidak, sebenarnya kalau dia mau berkiprah di apapun masih bisa. Selama memang kaidah-kaidah syar'i itu tidak ditinggalkan. Seperti dia memakai baju yang menutup aurat, sesuai kaidah syar'i dan sebagainya itu, mau kerja di tambang boleh, tapi kita mungkin pakai baju-baju yang seperti sesuai dengan syariat itu tadi. Karena kalau berperang pun juga ya, Nusaibah Umaroh begitu, beliau tetap begitu ya, tetap menjalankan aktivitasnya sebagai pejuang dakwah untuk tetap berperang tadi dengan pakaian yang mungkin ala bangsa Arab begitu ya, jilbabnya, bajunya seperti itu. Saya yakin tetap bisa melakukan apa saja. Tapi ya itu tadi batasannya adalah aurat yang sudah ditetapkan oleh syariat. Begitu. Bunda Esther, ada yang ditanyakan? Oh, untuk saat ini belum ada, Pak Tris. Tadi ada kesalahan teknis. Jadi saya baru nongol lagi. Iya. Lumayan ketinggalan ya, Pak Tris. Bu Umi Rama. Ya. Dari Bukit Tinggi tadi ada. Iya, itu. Bunda Irna itu. Bunda Irna. Silakan Bunda. Bunda Irna. Masih di mute itu. Ya, sudah saya unmute. Masih di Ada. Waalaikumsalam. Jauh nih, Bukit Tinggi. Aduh, ya Allah. Ustaz, untuk alhamdulillah malam ini bisa bergabung ya di dan sedikit ini Umi, pertanyaan. Bisa dipantau Umi suaranya? Iya, saya putus-putus. Putus-putus ya? Jelas, sudah ada jelas. Ya, jelas. Lanjut. Silakan. Lanjut. Ya, sedikit aja nih pertanyaan Umi. Untuk bekal untuk berdakwah. Maklum lah ya, kita ini orang-orang baru dalam dakwah. Dan bekalnya belum cukup gitu. Kadang untuk masuk ke suatu bidang dakwah itu memang harus butuh bekal yang banyak. Kalau saya sih memang diakui bekalnya belum seberapa ini nih. Kadang-kadang pingin mundur, tapi menguatkan diri lagi untuk tetap berada di sini. Nah, gitu Mi. Gimana nih menyikapi hal ini Mi? Merasa belum cukup gitu loh Mi. Iya, udah. Ya, kalau sebenarnya saya juga merasa belum cukup. Jadi bonek aja, modal nekat, bondol nekat. Ya enggak sih, sebenarnya seberapapun yang kita punya, sampaikan balikkan, balik gua ani walau ayah kan ya. Jadi satu ayat pun kalau kita sampaikan ke orang, dan kita jangan hanya berpikir bahwa dakwah itu yang harus selalu di mimbar dan sebagainya, tetapi mengajak menyingkirkan duri di pinggir jalan itu juga bagian dari dakwah ya. Jadi semampu kita itu sudah berusaha, dan terus kita mau belajar, menggali ilmu, mencari di majelis-majelis ilmu, tidak hanya mungkin buku iya oke, tapi kita punya guru, kita punya orang-orang yang bisa menyampaikan mungkin ilmu secara benar kepada kita gitu ya. Ada yang jelas-jelas wawasan-wawasan itu terus kita gali. Jadi insya Allah
sedikit terus sedikit. Nah, itu lebih baik daripada mungkin ngumpulin dulu banyak-banyak nggak disampein nanti meluap gitu ya. Kalau teko diisi-isi terus nggak disampaikan, ini diisi ya disampaikan, diisi disampaikan gitu ya. Jadi terus belajar dari mana-mana cari yang sahih gitu ya, yang mungkin orang-orang dekat kita ya, yang dia akan berbagi lah banyak hal. Kan guru itu bukan hanya dari yang kita lihat itu jadi guru bagi kita, sehingga yang kita lihat pun juga bisa kita sampaikan. Itu ya Uni. Jadi bismillah tetap bersemangat. Saya pun juga bismillah kita ini ya, saya udah ketemu ini Uni Irna waktu saya ke Bukit Tinggi ke Padang gitu ya, Masya Allah itu sejarah yang bagi saya luar biasa. Jadi sebuah keinginan itu memang diangankan, itu ada hadisnya. Nah, kalau kita ingin tetap berdakwah sampai menggapai surga, maka yang namanya keinginan itu harus diangankan. Keinginan itu harus diangankan. Dan jangan pernah lupa untuk selalu berdoa. Bahkan ada sebuah doa yang makbul ya, bagi saya makbul ya, karena dengan saya selalu mengiringi harapan-harapan dengan mengakhiri dengan doa itu, yang selain Al-Fatihah dan lain sebagainya, itu Allah kabulkan, yakni doa bila kita mengiringinya dengan Asmaul Husna. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta la ilaha illa antal manan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum. Begitu. Jadi itu termasuk doa. Jadi ada beberapa riwayat. Saya dulu membayangkan mau ketemu Uni ke Padang gitu ya, sampai ketemu. Saya mau membayangkan mau kemana gitu. Saya selalu berdoa menguatkan azam saya untuk tetap berada di sini. Jangan sampai saya bergeser dari jalan ini, karena ini adalah jalan terindah yang mengantarkan saya berkumpul dengan saudara saya di jannah. Amin ya rabbal. Amin. Umi, ini ada pesan dari Ustadz Lukman, beliau mohon izin mau antar istri pulang dulu katanya, Mi. Oh iya, monggo. Baik, mungkin ada pertanyaan dari saya nih, Mi. Mungkin kan kita ini pekan terakhir sebelum masuk Ramadan. Tadi kita sempat bicara di grup pengurus adat Jawa Barat. Kita jadikan kajian ini sebagai kajian tarhib. Jadi yang ingin saya tanyakan juga, bagaimana memaksimalkan ibadah kita di bulan puasa nanti di tengah kondisi saat ini, Mi? Ya, jadi saya juga pagi ngisi tentang hal itu ya, sehingga ada beberapa yang saya sampaikan tentang ini jadi double materi. Apa? Ya, jadi ini tadi saya sampaikan di Salimah tadi pagi. Jadi kita menjadikan rumah kita itu seperti masjid, terutama di daerah-daerah yang zona merah. Karena kita jadi tema tadi itu adalah indahnya Ramadan bersama keluarga. Ya. Jadi kalau bisa kita harus menyediakan satu ruangan khusus untuk kita sholat, untuk kita beribadah, untuk kita mungkin anak kita ajari kultum ya, itu ada. Karena jangan sampai kita itu di tengah pandemi seperti ini semangatnya menurun. Bahkan kita harus saling motivasi, apalagi usia kita sudah semakin bertambah, harusnya amalan juga bertambah gitu. Nah, saya sudah menyeting sebuah tempat besok kerja bakti, tapi rencana sudah kita bahas ya. Ada itu di situ ada rak buku ya, ada karpet, nanti di situ kita sholat, kita beribadah seperti di masjid. Jadi kalaulah tidak harus ke masjid, mungkin kita bisa di rumah gitu. Juga justru saat ini kita anak-anak kita itu kita jadikan kita didik dengan kita sebagai seorang murabi atau pendidik bagi anak kita secara langsung. Pagi, siang, sore kan terpantau. Nah, ini ada tradisi yang baik yang harus kita ajarkan pada anak seperti tajwid Quran ya. Memberikan buka puasa ke tetangga, walaupun kita nganter gitu kan
kan masa pandemi kita lihat situasi, kalau aman kita antarkan gitu, terus menghadiri majelis ilmu itu karena anak-anak saya udah mahasiswa ya, jadi dia cari streaming gitu. Nah kalau itikaf nanti mungkin Allah alam ya, harusnya di rumah pun insya Allah kalau niat itu ada dan menunggu Lailatul Qadar sambil berjaga terus tidak banyak tidur, insya Allah akan kita dapatkan juga. Karena memang kondisi yang buat kita seperti itu. Kemudian baca buku juga kita ajarkan ya. Semangat bekerja untuk membersihkan rumah dan sebagainya, belajar dan seterusnya. Ya mulai mengisi malam-malam dengan kebaikan itu terus. Nah, kita nggak boleh tidur terlalu berlebihan gitu ya. Main game, anak-anak kita mau main gitu tuh kita arahkan. Nah, kalau punya anak kecil ya, itu harus kreatif ya. Apalagi kalau mulai mengajari puasa. Seperti kalau dulu anak-anak masih kecil itu menyiapkan bak mandi, bak besar itu loh. Tapi bukan, atau menyiapkan itu loh yang beli kayak kolam-kolaman kecil ya, kita alihkan seperti itu. Sehingga dia tidak bermain yang mungkin tidak kalau kita kasih HP seneng enggak. Jadi kita alihkan ke yang tidak bersinggungan dengan gawai seperti itu. Nah ini contoh-contoh yang bisa kita lakukan ya ketika ini. Nah kalau kita baca nih, kita jangan sampai menjadi orang puasa orang umum. Nah mungkin kemarin-kemarin kita oke lah kita puasa orang umum itu dalam buku Mukhtasar Minhajul Qasidin itu ya. Ibnu Qudamah itu mengatakan bahwa puasa orang umum itu nahan lapar ya, nahan kemaluan ya, mengikuti hawa nafsu. Puasa orang khusus aja mungkin kita udah lakukan, insya Allah ya. Itu apa? Menahan pandangan, lisan, kaki, pendengaran, penglihatan, seluruh anggota badan dan tapi kita itu mau puasa jangan sekedar menyelesaikan puasa, tapi menyempurnakan puasa kita. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 185 di ayat terakhir, walitukmilul iddata walitukabirullah, maka sempurnakanlah genapan bilangan puasamu. Jadi kalau orang saya tuliskan di sini bahwa orang kalau sekedar dia menyelesaikan puasa maka sebentar. Jadi kalau kita di grup Odes itu istiqomah ya dari awal dulu terbentuk itu kalau udah sore jelang maghrib mau laporan tuh didikan, aduh temanku sudah sampai berapa kali khatam. Sudah dia hari ini udah berapa juz. Jadi ada yang sampai 12 juz sehari. Insya Allah ini Odes bertanya. Dan kita akan menjadi orang yang super khusus itu tadi. Dan adapun puasa super khusus adalah puasa hati dari selera yang rendah dan pikiran menjauhkan hatinya dari Allah. Dia menahan hati untuk berpaling dari selain Allah. Makanya di situ walitukmilul iddata walitukabirullah, dan mengagungkan Allah dengan cara apa? Banyak tilawah, banyak zikir. Walaupun mungkin di 2019 saya kemarin enggak karena libur 3 hari enggak. Mudah-mudahan tahun ini saya ada peningkatan walaupun mungkin lebih dari ada lebihnya berapa, tetapi saya juga deg-degan juga nih karena WFH bisa jadi saya kejar target sampai, tapi tahun depan aduh jangan sampai dalam surat Al-Asr orang yang merugi. Makanya saya harus pasang strategi. Jadinya kadang tiap tahun itu nambahnya 2 juz aja gitu. Jangan satu kali khatam. Aduh kalau satu kali khatam kalau saya dikasih umur sampai 70-80 tahun aduh ya Allah ngeri juga, saya takut. Tapi insya Allah Allah tahu ya kekuatan saya, niat saya. Yang penting kita harus memiliki, kalau orang punya perusahaan kan punya target ya. Targetnya apa? Targetnya itu yang banyak. Jadi target itu jangan yang kecil dong. Nah masa dojar gitu ya. Terus waktu kita itu udah full untuk Allah gitu ya. Karena dulu Rasulullah juga ketika Ramadan tiba masuk dia ke Masjidil Haram ke beribadah. Tidak memikirkan dunia sama sekali. Begitu. Sebentar ada mungkin itu aja lah yang tadi yang paling penting ini. Kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang nah puasa itu kan memang kasratul ukubat ya, jadi beban berat, tapi kalau beralaskan cinta insya Allah kita akan bisa menjalaninya. Apalagi Rasulullah senantiasa berdirinya dengan amalan-amalan yang lain dalam qiyamul lailnya maupun tilawah Al-Qur'annya. Itu tambahannya sedikit. Syukran Umi. Okay. Ada tadi
Kang Indra ngangkat tangan. Silakan Kang Indra. Kang Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Umi? Alhamdulillah sehat. Terakhir ketemu Umi waktu acara DPA Cimahi, DPA Jogja ngisi juga Umi. Oke, tadi Umi sampaikan tadi